Oke, selamat sore bosku. Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera bosku ya. Yap, sini sekarang sudah jam 4 bosku. Saya mau balik ke rumah karena baru selesai sidang, pikiran capek. Itulah profesi harus dicintai bosku ya. Hari ini saya mau memberikan pandangan hukum kepada bosku agar tujuannya apa? Supaya kita tidak tidak bingung untuk melihat berita-berita yang berkembang, tidak bingung melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Oke bosku, contohnya yang mau kita bahas hari ini adalah permasalahan hukum orang yang membela diri atau mempertahankan diri divonis bersalah. Banyak itu kita lihat bosku. Pencuri masuk ke rumahnya, dia mempertahankan diri, ternyata pencuri itu mati karena pertarungan antara pemilik rumah dan pencuri, atau satpam sedang patroli, dia memergoki pencuri dan pencuri itu menyerang, dia mempertahankan diri, pencuri itu akhirnya mati. Atau berita juga kita dengar istrinya diperkosa, dia mau mempertahankan kehormatan istrinya dan divonis pengadilan bersalah. Pasti itu banyak pertanyaan-pertanyaan di benak kita, loh kenapa? Kan dia mempertahankan diri, kenapa bisa di penjara? Hukum ini tidak adil. Nah, banyak. Mungkin kita juga melakukan pertanyaan itu bosku. Disinilah saya mau jelaskan bosku supaya apa? Supaya wawasan kita bisa luas, supaya kita tidak cepat menafsirkan sesuatu bosku. Memang di kitab undang-undang hukum pidana bosku ada yang mengatur tentang mempertahankan diri. Saya baca bosku ya, ada di sini saya catat tentang di pasal 49 kitab undang-undang hukum pidana bosku. Saya bacakan ya. Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Jadi memang ada diatur dalam pasal 49 ini KUHP tentang suatu perbuatan yang mempertahankan diri tidak dipidana bosku. Tetapi kita bisa lihat bosku, pihak kepolisian, pihak jaksa ataupun majelis akan mempertimbangkan suasana kejadian itu bosku. Apakah dia terpaksa mempertahankan diri? Nah, jadi ada faktor-faktor yang penyidik, pihak kepolisian, kejaksaan atau majelis hakim yang sendiri yang menyidangkan perkara itu, dia akan teliti melihat keadaan itu bosku, dilihat dari fakta-fakta persidangan. Contohnya bosku ya, ini contoh kita taruh mempertahankan diri. Ketika mempertahankan diri dia bebas dari hukum pidana. Contohnya bosku, ada seseorang masuk ke rumah saya mau mencuri tengah malam. Dia bawa golok. Nah, dia bawa golok bosku, masuk, dia congkel rumah saya. Kedapatan saya. Saya teriakin, kamu pencuri. Dia serang saya pakai pisau itu. Dia serang saya mengelak, dan saya melawan sekali pukul atau benda yang ada di rumah saya pukul sekali, dan saya lari dan saya minta tolong kepada masyarakat di situ, dan masyarakat datang menangkap pencuri tersebut. Ternyata pencuri itu sudah mati. Ya, sudah mati. Apakah saya, karena kan membunuh orang itu dipidana, apakah saya bisa lepas dari jeratan hukum itu? Dilihat dari faktor di lapangan bosku. Oke, dilihat dari faktor di lapangan. Itu menurut saya itu pembelaan terpaksa bosku. Kenapa? Itu bisa saya bebas dari jeratan hukum. Kenapa? Karena ketika pencuri itu datang menyerang saya, saya melawan dengan mengambil salah satu benda yang di rumah saya, memukulkan, dan saya lari. Itu kan sekali bosku, sekali kita pukul.
dan saya lari minta tolong kepada masyarakat setempat untuk datang ke rumah saya untuk membantu saya untuk menangkap pencuri itu. Ternyata dia mati, berarti saya bebas dipidana. Kenapa? Karena itulah pembelaan terpaksa. Tapi bosku, contohnya pencuri datang ke rumah saya, dia mau menusuk saya dengan pisau, saya melawan, saya ambil kayu atau benda yang ada di rumah saya pukul, puk, dan pencuri itu sudah jatuh, malah saya pukul terus. Karena kalapnya saya pukul terus dia sampai dia mempunyai luka, benda tumpul itu di sini banyak, bukan sekali pukul. Itu saya dipidana bosku. Karena itu bukan pembelaan diri lagi namanya, bukan pembelaan diri, tidak. Jadi ketika saya pukul dia beberapa kali, maka saya bisa dianggap bersalah karena menghilangkan nyawa orang dengan sengaja. Ada pasalnya. Di pasal sini saya catat. Di pasal 35 KUHP bosku, penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan diancam pidana paling lama 7 tahun. Saya masuk karena itu bukan kategori pembelaan diri lagi dengan terpaksa, tidak. Karena beberapa kali saya pukul. Contoh kedua bosku, ini contoh kedua. Saya melihat saudara saya mau diperkosa seseorang, ya. Saya lihat saudara saya mau diperkosa seseorang, saya lihat, langsung saya pukul dia, sekali, dan saya lari membawa saudara saya ini, dan saya melaporkan ke pihak kepolisian atau masyarakat setempat untuk datang membantu kami. Dan ketika masyarakat itu datang ke rumah kita atau ke tempat kejadian dan melihat si pelaku itu sudah mati, maka saya bisa dikategorikan membela diri. Saya tidak dipidana sesuai dengan pasal tersebut. Saya tidak dipenjara. Kenapa? Kita tengok kronologisnya. Saya melihat saudara saya mau diperkosa, saya pukul, bum, sekali, dan saya lari. Berarti itu mempertahankan martabat keluarga saya tersebut, saudara saya tersebut. Jadi saya bebas dari hukum. Tapi lain halnya bosku, ketika saya melihat saudara saya itu mau diperkosa, saya pukul, bam, udah kesakitan pelaku, saya hajar lagi, bam, malah saya ambil pisau, saya cucuk lagi dia, baru saya bisa dipidana bosku. Itu bukan kategori mempertahankan diri lagi, mempertahankan harta martabat orang lain atau diri sendiri lagi bosku. Itu ada unsur kesengajaan, jadi bisa dipidana bosku. Ya, itulah sekedar pandangan hukum buat saya. Saya tidak mau berbicara tentang masalah hukum orang lain, tapi itu pandangan yang sering kita lihat bosku, sering pertanyaan yang sering kita lontarkan, kenapa dia membela diri malah dia yang dipenjara, malah dia divonis bersalah. Ya bosku, tadi itu jelas saya jabarkan ke bosku. Semoga dengan adanya video ini kita semakin tidak cepat menafsirkan sesuatu, tidak cepat menyalahkan seseorang, tidak langsung menyalahkan hakim tidak tidak melihat keadaan, itu salah bosku. Hakim melihat faktor-faktor di lapangan. Ya, ketika kita mempertahankan diri gimana, ketika sengaja kita bagaimana, ketika perbuatan kita menghilangkan nyawa orang tidak dihukum bagaimana, ketika perbuatan kita menghilangkan nyawa orang bagaimana bisa dipidana. Sudah saya jelaskan bosku. Semoga bermanfaat, semoga apa yang saya jabarkan ini menjadi ilmu buat kita ya bosku. Tetap semangat, tetap sukacita, damai sejahtera. Siap, salam.